Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini ikhwan dan akhwat kembali kami dapat berjumpa di ruang udara bersama kru Radio Silaturahim dan juga Anda para pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada dalam program Bincang Lansia edisi Kamis 13 Oktober 2022 yang juga bertepatan di tanggal 17 Rabiul Awal 1424 Hijriah. Ada Ustadz kita yang telah terhubung melalui aplikasi Zoom, Mas Winarno atau Ustadz Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah, Mas Winarno. Ikhwan dan akhwat, tema kita di siang hari ini adalah jalan bahagia meniti surga. Jadi sebelumnya ikhwan dan akhwat, kami informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang mungkin saja baru bergabung bahwa pesantren Lansia Raden Rahmat ini berada di Dukuh Kerajaan, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Nah, beliau salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat, Mas Winarno. Baik, Mas Winarno, ada cerita apa ini di siang hari ini? Monggo silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV di tengah perbincangan kita terdengar sayup-sayup. Ini original, bukan backsound yang dibuat Mas Agus. Karena ya siaran di samping salah satu kelas yang dipakai untuk kelas tahsin para lansia. Sehingga alhamdulillah di tengah-tengah keheningan siang hari ini, karena burung-burung jam segini sudah tidak lagi berkicau. Tadi pagi banyak yang berkicau, tapi jelang siang ini biasanya agak sepi. Biasanya ramai sekali burung-burung. Kita pengen menjadikan pesantren lansia ini tidak hanya tempat menimba ilmu, ya ini khususnya ilmu agama yang belum sempurna dicapai oleh orang-orang tua kita. Tapi memang dari awal pesantren lansia ini dirancang menjadi sebuah destinasi untuk pemulihan penyegaran jiwa kita. Sehingga nuansanya memang didekatkan kepada nuansa alam, sehingga bahasa kita ini dibuat eksotis tapi sekaligus religius makanya. Sehingga konsep yang dianut adalah kita ini konsep kearifan lokal bahkan menyatu dengan alam. Sehingga ayah bunda di sini insya Allah mendapatkan 3 sentuhan sekaligus. Sentuhan spiritual karena orang tua kita ditemani untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki tilawah Qur'annya, memperbaiki muhasabah dirinya, memperbaiki zikirnya yang tadinya tidak biasa menjadi dibiasakan, memperbaiki amalan-amalan sunnahnya, baik puasa sunnah maupun salat sunnah yang lain. Namun sekaligus juga mendapatkan sentuhan fisik, sentuhan kesegaran. Karena setiap pagi seusai melakukan zikir pagi, orang tua kita jalan-jalan di sekitar sawah, ke sekitar ladang, dan juga sekitar kebun yang ada di sekitar kita ini. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah sentuhan sosial. Sehingga lansia di sini sangat terbiasa dengan apa yang disebut dengan kolam-kolam sosial. Kehidupan mereka yang membaur ke masyarakat seakan menyatu bahwa ternyata mereka tidak sendiri walaupun sudah sepuh tetapi tetap bermanfaat di masyarakat. Demikian Mas Agus.
Baik, jadi ada dua sentuhan. Sentuhan spiritual dan sentuhan sosial ke masyarakat, Mas Winarno. Bahkan ada ya 3 sentuhan religius tadi, kemudian sentuhan sosial masyarakat, dan juga sentuhan fisik, artinya kesehatan mereka terjamin karena alamnya ini sangat luar biasa indah, sangat luar biasa nyaman. Insya Allah di sini oksigennya tidak usah beli di tabung-tabung oksigen, tetapi oksigennya sangat murni sekali. Baik, ada 3 sentuhan yang bisa saya coba catat ya, Ustadz Winarno. Ada sentuhan spiritual, di mana di pesantren ini memperbaiki sholat, zikir, amalan sunnah. Dilanjutkan tadi juga dijelaskan ikhwan dan akhwat oleh beliau, jalan-jalan ke hutan, karena memang pondok pesantren Lansia Raden Rahmat ini berada di gunung ya Mas Nano ya, jadi memang sangat segar sekali. Kemudian dari tempat ini juga terlihat rawa pening. Jadi kalau Anda pernah ke daerah Jawa Tengah, ada rawa pening, nah di situ ya sangat terlihat jelas dari atas pondok pesantren Lansia Raden Rahmat. Kemudian sentuhan sosial ke masyarakat, dan yang terakhir adalah sentuhan fisik, masalah kesehatan. Jadi bagi bapak ibu yang memang di Jakarta ataupun di kota-kota besar kita sering terganggu dengan polusi udara, insya Allah di pondok pesantren Lansia Raden Rahmat ini udaranya sangat bersih. Kalau kita juga mendengar sayup-sayup di belakang Mas Win tadi, kita akan mendengar banyak sekali ataupun sedang membaca Al-Quran. Ini ada berapa santri dan santriwati yang saat ini sedang belajar Al-Quran, Mas Win? Untuk angkatan tahun ini, alhamdulillah daya tampung kita sudah mulai nambah. Kita ada 20 bed, sudah terisi 15 bed, sehingga masih tersisa 5 bed lagi, dan masih dalam proses finishing 30 bed. Hingga nanti kita insya Allah jelang akhir tahun ini, kalau bisa pengennya sih 50 bed itu sudah disiapkan, tapi ala kulli hal kita mengikuti saja, mengalir saja, apa menjadi qadar Allah. Nanti kalau memang ada rezeki lebih kita segerakan, kalau tidak ya kita seadanya. Pelan-pelan Mas Winarno. Insya Allah nanti Allah akan mencukupkan sampai 50 bed gitu ya. Yang baik, sama pelayanan. Betul sekali Mas. Sehingga tidak kalah pentingnya ini rombel terus menambah Mas Agus. Jadi di luaran kita itu ada 665 lansia. Namun alhamdulillah di Sukabumi sebentar lagi dimulai short course. Jadi di ini mengambil tempat di Kecamatan Cisaat, insya Allah. Sebentar, jadi Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat membuka juga di Sukabumi? Insya Allah. Oh, insya Allah kita yang mendengarkan siaran ini melalui Latansa nanti kita kemudian gabung di Pesantren Lansia Sukabumi. Sukabumi. Insya Allah Raden Rahmat akan segera. Baik, kapan akan mulai beroperasi? Ustaz? Kalau shortcut sedang proses berjalan, jadi kita mulai dari kursus-kursus pendek untuk yang di luar Kecamatan Cisaat. Tapi kalau untuk Cisaat, kita mulai mengaktifasi posyandu di Desa Sukamantri, khususnya di perumahan Gria Pratama Cisaat Sukabumi. Sehingga beliau ini ada salah satu perumahan yang dihuni oleh pensiunan pejabat di situ luar biasa. Itu kita akan buatkan TPQ Lansia di posyandu Lansia di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat. Baik. Dan kalau yang short course kita sudah mulai per 3 bulanan. Itu ada di Sukabumi, dan juga dengan Dewan Dakwah Jawa Barat kita akan menggarap di daerah Subang. Baik, jadi yang mau dan akan beroperasi daerah Sukabumi di tempatnya di Cisaat, perumahan Gria Pratama Sukabumi.
dan yang akan menjadi calon selanjutnya daerah Subang, Jawa Barat. Ini lama-lama makin merambah ke seluruh daerah, Mas Win. Insya Allah nanti di sekitar Rasep bisa kita buatkan posyandu lansia, klub lansia, kemudian TPQ lansia. Kita sedang budayakan di mana di situ ada lansia, kita buatkan kolam komunitas lansia, sehingga kolam sosial untuk Birrul Walidain ini bisa dibuat di mana saja selagi memungkinkan. Mas Win, saya cukup menarik kata-kata posyandu, karena posyandu itu identik dengan anak balita, bayi di bawah 5 tahun begitu kan, dan anak-anak kecil yang memang mereka akan diimunisasi. Konsep posyandu lansia ini seperti apa sih? Baik, posyandu lansia ini adalah salah satu support pesantren lansia kepada pemerintah yang memiliki program 12 standar layanan minimal atau dikenal dengan 12 SPM yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Di mana salah satu butirnya adalah butir ketujuh, itu adalah tentang kesejahteraan usia lanjut atau kesehatan usia lanjut. Sehingga kami ingin orang tua kita ini panjang umurnya, kemudian interaksi sosialnya juga terpelihara. Namun tidak kalah pentingnya kita akan memberikan intervensi agar ruhaninya juga terus bertambah, hingga insya Allah menjemput akhiran thayyiban, apa yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi posyandu lansia bukan berarti diimunisasi lagi ya, Mas Win ya? Baik, Mas Win, ini ada pertanyaan dari Ibu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hari tidak menyebutkan domisilinya di mana, karena kalau dekat-dekat dengan Jawa Barat mungkin bisa ke Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat. Mas Win, pesantren lansia tempatnya di mana? Tadi sudah dijelaskan, ada di daerah Semarang begitu, di Banyu Biru. Usia berapa tahun yang ada di pesantren? Kemudian di Jawa Tengah jauh juga ya Pak, apa nama pesantrennya? Berapa biayanya dan berapa lama tinggal di sini? Baik, kalau diceritakan mungkin agak detail, tapi saya singkat. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center kami di 0812 99 68 619. Namun sebagai kata kuncinya adalah santri-santri kita ini dewasa dan lansia, yaitu mulai 45 tahun ke atas. Sekarang ini usia pralansia 45 tahun ke atas itu ada 60 juta orang. Kemudian yang lansia di atas 60 itu sekarang ini ada 36 lansia. Maka pesantren lansia sebagai salah satu baktinya untuk negeri adalah sekarang ini menggelorakan semangat Birrul Walidain. Di mana ada lansia, di situ dibuatkan simpul-simpul masa, simpul-simpul kegiatan, simpul-simpul sosial untuk mengikuti gerakan Birrul Walidain. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya cuma 3. Mau atas kemauan sendiri, kemudian memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran, dan kemudian masih mandiri berinteraksi, karena kita banyak agenda-agenda yang harus diikuti dengan menyiapkan fisik yang sehat. Kemudian untuk pembiayaannya, insya Allah kita ini sesuai dengan kemampuan masing-masing lansia. Karena lansia ini ada yang mampu, ada yang sedang, bahkan ada yang perlu ditolong. Hingga di tempat kita ini ada yang gratis, ada yang bayar semampunya, tapi ada juga beberapa lansia justru menanggung pembangunan beberapa gedung yang akan kita bangun. Luar biasa Mas Agus, potensi lansia itu dahsyat, minimal potensi doa. Potensinya dahsyat sekali. Baik, ikhwan dan akhwat, kami informasikan kepada Anda bahwa Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat ini berada di RT 3 RW 1 Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bagi Anda yang mungkin ingin bertanya langsung, silakan hubungi call centernya di 08 12 9968
619. Saya ulangi sekali lagi di 0812 9968 619. Jika tadi ada pertanyaan dari Ibu Hari, terima kasih Ibu Hari sudah memberikan pertanyaannya. Kalau untuk yang di Sukabumi ini kira-kira berapa tahun lagi Mas Win akan beroperasi? Targetnya? Kalau untuk yang program-program pendek sudah mulai ya, kita sudah mulai pembukaan dari bulan kemarin. Jadi kapasitas kita untuk yang short course di Sukabumi itu baru 50 lansia. Dan kita akan ambil minimal ada 20 lansia, itu sudah kita akan mulai. Jadi pendengar hasil, bagi pendengar yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lain, dipersilahkan nanti bersama-sama minta satu slot. Kapan pendengar hasil ini ada jumpa fans, khususnya yang lansia-lansia ini, mengambil tempat di Sukabumi boleh, di Lembang boleh. Kalau di Lembang itu ada di Theater Resort, kalau di Sukabumi ini ada di Villa Sukamantri. Insya Allah kita akan siapkan untuk ayah bunda semuanya, sambil jumpa fans Latansa, juga fans Rasil, dan pendengar-pendengar yang lain bisa berkumpul di Sukabumi maupun di Subang. Silahkan. Baik. Ada berapa kamar yang disiapkan di Sukabumi atau di Lembang, Mas Win? Insya Allah kapasitasnya untuk 50 cukup. Kapasitas 50 cukup. Ya. Ada biaya atau yang lain-lain? Persyaratannya apa saja, administrasinya begitu? Ya, di brosurnya kita sudah siapkan. Nanti kalau misalnya ada yang berkeinginan silahkan menghubungi di nomor yang sama tadi, 0819968619. Insya Allah biayanya biasalah, kita tidak semahal yang nginep, karena kemarin saya pas survei di sana kaget juga. Di salah satu destinasi wisata itu kita tanya sewa glamping ya, itu glamping 4 orang itu harganya luar biasa, 1,8, dan semalam nginepnya saja ada yang 850. Insya Allah di kita ini 3 hari biayanya sekitar 1.750.000. Itu mau lebih boleh, mau dikurangkan juga dipersilahkan, seperti itu, sesuai dengan kemampuan. Baik, sesuai dengan kemampuan. Sudah ada penawaran menarik ikhwan dan akhwat dari Mas Win bagi Anda yang dekat-dekat dengan Jakarta, ingin mencoba pondok pesantren Lansia Raden Rahmat di Sukabumi ataupun di Lembang. Langsung saja hubungi call centernya di 0812 9968 619. Tadi sudah disebutkan nominalnya, namun tetap saja kembali lagi kepada Anda ikhwan dan akhwat yang dibayarkan semampunya. Begitu Mas Win ya. Jadi nanti dikomunikasikan saja di call centernya begitu. Baik, Mas Win, kalau tadi Mas Win bicara tentang masalah potensi lansia, sebenarnya dari Mas Win kan sekarang sebagai aktivis lansia dan memperdayakan para lansia untuk di akhir hidupnya mereka kembali dalam keadaan berbahagia, seperti tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang jalan bahagia meniti surga. Sebenarnya potensi dari para lansia, baik yang Mas Win saat ini tampung, yang Mas Win saat ini bina, dan potensi lansia yang ada di Indonesia secara keseluruhan seperti apa Mas Win, dari pandangan Mas Winarno? Kita mungkin sering mendengar lansia itu yang sedih-sedihnya ya. Ada yang meninggal tidak terurus, ada yang terlantar di jalanan. Ternyata kalau kita baca statistik, itu lansia di Indonesia yang non potensial itu jumlahnya tidak kurang, tidak lebih dari sekitar 5 jutaan. Namun ada lansia yang sangat potensial, yaitu sekitar 31 juta. Sehingga fokusan kita adalah yang 31 juta ini yang berpotensi untuk diberdayakan, bahasa kita, untuk mencapai masa keemasan kedua. Ini jauh lebih penting ketika kita kemudian dibuat hanya kondisinya agak melas-melas. Jadi kita pengen orang tua kita ini dinaikkan kepada panggung kemuliaan. Mazhab kita ini makanya mazhab lansia yang smart, lansia yang kemudian masa lansia tidak hanya faktor fisiknya saja yang memelas itu yang dikedepankan, tapi potensi lansia itu ternyata sangat luar biasa.
Beliau ini adalah sosok yang penuh dengan pengalaman hidup, sosok yang penuh dengan, bahasa Imam Ghazali itu, memiliki intuisi atau mukasyafah yang sangat luar biasa. Mata batinnya itu sangat dahsyat. Sehingga para lansia itu tidak lagi mendengar hanya dengan telinga beliau, tidak hanya mendengar dengan penglihatan beliau, tidak hanya berucap dengan ucapan beliau, tetapi lebih cenderung kepada mata batin yang sangat tajam. Sehingga inilah potensi yang akan kita kembangkan. Selain itu, sisi finansial juga ternyata manusia di usia seperti ini adalah orang-orang yang kemudian memiliki kematangan yang sangat luar biasa. Sehingga yang kita perlukan adalah beliau ini hanya ditemani saja, merefleksi masa keemasan dulu untuk kemudian dibangkitkan kembali menuju masa keemasan kedua, dan juga memposisikan diri kita sebagai rekan untuk mengkonsultasikan bagaimana merencang masa depan. Hingga apa? Ayah bunda hari ini yang kemudian terasa sendiri, sesungguhnya ayah bunda tidak sendirian. Ada 36 juta di antara ayah bunda yang ada di Indonesia ini. Dan ayah bunda yang hari ini sedang gundah gulana. Ternyata itu tidak seberapa, karena ternyata banyak potensi yang bisa dikembangkan dari diri ayah bunda. Misalnya adalah potensi keterampilan-keterampilan hidup. Bahkan di luar negeri itu, orang-orang tua itu dipekerjakan kembali di sektor-sektor yang tidak menggunakan atau tidak memakai tenaga yang lebih rumit. Misalnya jagain karcis di parkiran, misalnya ngecekin di toko-toko, kemudian ada hal-hal lain yang kemudian bisa dikerjakan kalau di luar negeri, karena mazhabnya di luar negeri adalah mungkin materialistik. Tapi kalau di Indonesia ini banyak sekali yang bisa dimuliakan potensi lansia ini. Belum nanti kita bicara pralansia. Jadi seusia saya 46 tahun, orang-orang seusia saya ini akan menggantikan posisi lansia yang hari ini ada. Pralansia di Indonesia ini jumlahnya sekarang ini sekitar 59 juta, hampir 60 juta. Ini adalah sebuah potensi yang harus digarap, sehingga Indonesia ini sudah saatnya menata akhir hayat itu secara bahagia, baik bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Baik. Dan setiap kita pasti akan menuju kepada hari tua, Mas Win. Namun bagaimana persiapan menuju ke hari tua kembali kepada diri kita masing-masing, begitu ya. Dan mungkin kalau dulu kita masih asing atau belum pernah tahu ada namanya Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat. Namun saat ini di ruang dengar Anda, ikhwan dan akhwat, sudah ada Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat, dan insya Allah bagi Anda yang ingin meniti jalan bahagia, meniti surga, mungkin bisa mencoba. Boleh sehari 2 hari begitu, Mas Winarno, tanpa dipungut biaya untuk merasakan auranya, suasananya di sana, begitu boleh? Boleh. Bawa panci sendiri juga boleh. Ada kamar-kamar kita yang sudah ada spot dapurnya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Nana Sumarna. Assalamualaikum Mas Winarno, yang di Lembang alamat lengkapnya di mana? Sukabumi juga. Tadi saya sudah jawab, kalau yang di Sukabumi di perumahan Gria Pratama Sukabumi, dan saya arahkan untuk telepon call centernya. Tapi mungkin Mas Winarno ingin menjawabnya, silakan Mas Win. Jawaban Mas Agus sudah betul itu. Yang di Sukabumi ada di situ, kemudian yang di Lembang itu kita ada di Theater Resort. Insya Allah sedang proses. Ini adalah hasil kerjasama antara Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat dengan Dewan Dakwah Jawa Barat. Sehingga nanti insya Allah Dewan Dakwah ini akan membersamai kita lewat proyek. Kalau beliau biasanya punya proyek dai-dai terpencil, insya Allah sekarang ini kita sudah mulai menyisir di mana ada lansia di situ, insya Allah akan mendapatkan pelayanan keagamaan yang baik lewat kerjasama antara Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat dengan Dewan Dakwah Jawa Barat. Baik, terima kasih untuk Bapak Nana Sumarna. Ada Ibu Juni di Ciputat, Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win, tolong minta nomor call center lagi, begitu ya.
Saya tertarik untuk ikut yang di Lembang katanya. Semoga Siap. usaha baik penuh pahala dari Ustadz di pesantren lansia dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Silakan Mas Win, ingin menanggapi? Call centernya tadi 0812 9968 619. Baik, itu saja Mas Win Kalau ya. yang di Lembang ini insya Allah tanggal 17 ini kita sedang pemakaman, tapi kalau yang di Sukabumi sudah dipersilakan sudah bisa memulai. Jadi yang di Lembang belum bisa dipakai ya? Sudah, cuman tanggal kapan dimulai belum. Kalau tempatnya sudah fix. Oh, tempatnya sudah fix. Pendengar hasil ini aja sambil kopi darat dengan Kang Agus gitu kan, mantap. Kopi darat. Baik, terima kasih Mas Winarno. Lalu ada dari Ibu Maimunah di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Win. Hanya usul saja, pesantren lansia itu sangat bagus jika memang lansia tersebut masih memiliki anak atau menantu. Bagaimana caranya supaya anak atau menantu tersebut sadar dan mau merawat seperti ketika mereka dirawat saat kecil? Intinya adalah penyadaran terhadap anak sehingga santri atau santriwatinya tidak selamanya tinggal di pesantren lansia. Nah, ini bagaimana Mas Win? Baik, kita kebetulan ada 4 program menuju lansia bahagia ini. Yang pertama adalah tentu program untuk lansianya sendiri, ya ini gerakan menggapai husnul khotimah. Yang pertama kita mulai dengan membuat TPQ lansia, posyandu lansia, klub-klub lansia itu. Kemudian kita intervensi dengan program-program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena seperti di Sukabumi misalnya, di Sukabumi tidak bisa disamakan dengan di Semarang. Karena di Semarang ini prosesnya adalah berbeda. Di Semarang ini kita banyak bersaing dengan rekan-rekan yang tidak seagama sehingga gerakan dakwah mereka sangat masif dan kita harus mengimbangi dengan program dakwah berikutnya. Tapi kalau di Sukabumi itu lansianya sudah bisa dengan dimulai dengan taklim yang langsung baca kitab itu sudah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat program tadi jangka pendek tadi, sehingga orang tua kita ini dibikin happy, termasuk dengan anaknya. Kalau perlu anaknya diajak mondok, sehingga di tempat kita ini sekarang desainnya itu dirubah. Awalnya berbentuk barak, sekarang ini berbentuk kamar-kamar yang cukup untuk 2 orang. Sehingga bisa jadi anaknya ini bisa membersamai orang tua yang mondok untuk sesekali. Seperti kemarin ada salah satu santri dari Purworejo, kebetulan anaknya itu bekerja di Jakarta, kemudian ada beberapa anaknya itu kalau setiap akhir pekan itu bergilir untuk menemani orang tuanya. Sehingga kita butuh juga tempat yang ketiga, yaitu senior center, sebuah Islamic center yang dirancang untuk kegiatan lansia. Kita belum pernah terfikirkan ada Islamic center untuk lansia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah birrul-walidain ini untuk anak kita agar senantiasa ingat bahwa sesungguhnya orang tua kita itu adalah pintu surga. Barang siapa yang mengistimewakan orang tua, insya Allah surga sudah di tangannya. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan orang tua, pasti pintu surga paling tengah itu tidak akan pernah terbuka. Ya, baik, sudah. Baik, Mas Win, ada feedback ini dari Ibu Hari yang juga bertanya lagi. Kalau gitu Mas Win, pesantren Raden Lansia di Sukabumi kapan dibuka? Sudah mulai, sekarang sudah bisa daftar Bunda. Sudah bisa daftar? Sudah, insya Allah. Baik, jadi langsung saja untuk Bunda Hari ke call centernya ya, tadi sudah disebutkan tadi di 0812 9968 619. Ada pertanyaan dari Ibu Estu, Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah diperbolehkan jika ada anak atau menantu ikut menginap di pondok pesantren lansia mendampingi orang tua? Sangat boleh, karena kita ini pesantren ini tidak ingin kemudian mengambil
kenyamanan mengambil hak-hak anak untuk membersamai orang tua. Tentu berbeda ya antara nyantri sendiri dengan berdua, karena penyediaan kamarnya juga tentu khusus, kemudian untuk akomodasi di tempat juga khusus. Jadi biasa bayar satu harus bayar dua, itu nanti bisa diomongkan. Atau kecuali tadi bawa panci sendiri. Bawa panci sendiri. Tapi insya Allah semua terjamin ya Mas Win ya. Mulai dari sandang, pangan dan juga papan begitu ya. Insyaallah. Yang terpenting jangan standarnya jangan disamain dengan di Cibubur Mall. Semuanya serba instan. Di sini insyaallah di kebun itu banyak makanan. Baik, tapi paling tidak para lansia ini bisa refreshing begitu ketika mereka penat dengan keseharian, ketika selesai baca Quran atau belajar mengaji di masjid yang saat ini mungkin kan sedang dibangun ya, kalau tidak salah ya, Mas Win ya. Kita sedang membangun masjid karena konsep kita ini adalah Islamic Center Lansia, jadi berbasis tempat ibadah, karena diharapkan kondisi akhir beliau itu, bayangkan dalam posisi yang sangat lemah, tapi beliau masih sempat didorong dengan kursi rodanya, masih sempat qiyamul lail, masih sempat sholat jamaah, masih sempat duha, masih sempat baca Quran di masjid. Jadi masjid kita ini ada 2,5 lantai. Yang lantai bawah itu diperuntukkan nanti untuk lansia yang memang dalam kondisi bed rest. Soft-softnya mungkin kita kalau tidak kursi dengan kursi biasa dengan kursi roda. Hingga ada ruangan seluas 8x8 dikhususkan untuk jamaah yang kemudian tidak lagi sehat fisiknya, tetapi diperuntukkan untuk yang tadi non potensial. Baik, Mas Win, ada pertanyaan dari Bapak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua Jika orang tua tidak bisa baca Quran, ini bagaimana? Insya Allah kita hampir semuanya ya, mohon maaf. Ini mohon maaf ayah bunda, mohon maaf, jangan tersinggung. Selama kami 4 tahun ini mengampu pesantren lansia, ternyata orang tua yang paham, yang bisa menjalankan sholat dengan baik, bacaan tilawahnya baik, mengenal huruf dengan baik, itu hanya 20%. Jadi setiap kelas yang kita buka, itu setiap 10 anggota di dalam kelas itu bisa dipastikan 8-nya itu masih memerlukan pendampingan khusus tentang tilawatil Quran. Bahkan ada yang kemudian tidak malu-malu, beliau mengatakan sebentar lagi kita kedatangan serombongan haji yang memang itu mantan-mantan haji tapi ternyata belum bisa mengaji. Alhamdulillah mereka terbuka dengan kita. Beliau ini tergabung dalam sebuah ikatan jamaah haji, saya tidak menyebutkan daerahnya, tapi beliau sangat luar biasa mengaku bahwa kelompok jamaah haji di daerah tersebut adalah belum bisa membaca Quran, bahkan beliau minta dilatih lagi sholatnya. Jangan khawatir, bahkan orang yang pernah naik haji pun ternyata ada yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jangan khawatir. Baik, jadi jangan khawatir itu ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ani, Pak Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada tetangga saya lansia nanya-nanya tentang pondok pesantren lansia. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah, untuk santri lansia dibatasi usia berapa sampai berapa? Ataukah memang ada batasan usia, misalnya 60 tahun minimal? Baik. Normatifnya di teorinya kita ini menerima 45 tahun ke atas, tapi dengan catatan tadi ya, karena ini pesantren bukan panti jompo, itu posisinya untuk yang sekarang ini kita masih menerima yang mandiri. Artinya interaksi sosialnya tidak memerlukan bantuan orang lain. Kemudian atas kemauan sendiri, karena beberapa kali kita menerima titipan dari lansia yang mohon maaf kadang-kadang dinsos di daerah tertentu ini mengadakan operasi, kemudian menemukan orang tua yang tanpa identitas beberapa kali dikirim ke kita.
Itu sudah kita rawatin, sudah macam-macam, tahu-tahu pergi. Kemudian besoknya lagi kita mendapat laporan lagi, kok santrinya itu minta-minta di tempat ini. Ada yang model begitu. Sehingga kita ini karena sekolah pesantren mencoba membatasi yang tadi kategorinya kemauan sendiri, memiliki kemampuan, kemudian masih mandiri seperti itu. Kemampuannya artinya masih dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Baik. Ikhwan akhwat yang mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung, kami informasikan kepada Anda bahwa di siang hari ini program Bincang Lansia bersama pengasuhnya Mas Winarno dengan tema Jalan Bahagia Meniti Surga. Untuk Anda yang ingin berkunjung ke sana bisa kontak ke call center 0812 9968 619 0812 9968 619. Alamatnya di Dukuh Kerajaan, RT 3 RW 1, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini untuk yang di Jawa Tengah. Dan insya Allah pesantren Lansia ini juga akan dibuka di Sukabumi, tepatnya di perumahan Gria Pratama, dan di Lembang, Bandung di Theater Resort. Nah, seperti apa kondisinya di sana? Silakan saja hubungi call centernya di 0812 9968 619. Mas Winarno, nampaknya kita sudah berada di akhir acara. Baik, satu pertanyaan. Ini ada satu komentar dari Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak Ustadz Winarno. Semoga pesantrennya tambah sukses, berkah untuk umat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Ibu Aminah. Baik, Mas Win, kita sudah di penghujung waktu karena waktu azan zuhur nampaknya lebih maju begitu. Seperti biasa, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa Mas Win sampaikan. Silakan, Mas. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar serta pemirsa Rasil, insyaallah kita kalau dikarunia umur panjang kita akan sampai pada fase apa yang disebut dengan usia senja. Sehingga masalah usia senja ini ternyata tidak hanya faktor fisik yang selama ini menjadi domain atau bahkan menjadi lead bagi semua penggerak lini lansia, tetapi ternyata ada faktor lain, yaitu faktor psikologi, faktor budaya, dan tidak kalah pentingnya karena akhir usia itu pasti kita akan kembali kepada yang kuasa, maka faktor ruhani itu, faktor spiritual itu hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius, sehingga kita akan menjadi orang atau menjadi lansia yang tidak hanya bahagia dengan badan sehat, dengan keinginan-keinginan kebutuhan sosial yang terpenuhi, bahkan strata sosial yang baik, tetapi kebutuhan rohani kita, bahkan rohani itulah yang akan menjadi persembahan terbaik kita di hadapan Allah. Maka sudah seharusnya mulai hari ini sami'na wa ata'na, kita semua bergandengan tangan memuliakan lansia, mensukseskan gerakan birrul walidaini ini untuk memposisikan lansia pada panggung yang lebih mulia dan lebih bahagia. Amin. Yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala kelak insyaallah. Amin. Baik, terima kasih banyak Mas Winarno atas kesimpulannya tadi. Ikhwan akhwat, demikian bincang lansia kami untuk edisi Kamis 13 Oktober 2022 dengan tema Jalan Bahagia Meniti Surga. Sekali lagi, ikhwan akhwat, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, langsung saja hubungi call centernya di 0812 9968 619 0812 9968 619. Mudah-mudahan berkah bagi semua. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Mas Win juga salam untuk seluruh petugas yang ada di sana dan juga ayah bunda yang ada di Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat. Insyaallah kita mampir lagi, Mas Winarno. Baik, ikhwan akhwat, kami mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.